Baik, adik-adik semua yang kebetulan cewek semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hilang tuh satu lagi. Siapa ya tadi yang hilangnya? Sip, kita masuk ke materi berikutnya dari materi Olimpiade tingkat apapun ya, tingkat SD, SMP, SMA, dan juga beberapa tes masuk sekolah unggulan. Ini masuk ke materi kombinatorika namanya. Ya, kemungkinan acak-acak tempat itu bahasa cepatnya begitu. Tapi sebelum kita masuk materi, kita doa dulu yuk. Berdoa dimulai. Oke. Siapa yang sudah pernah dapat materi kombinatorika? Ada? Kombinatorika? Belum, Kak. Belum ya? Jadi materi kombinatorika nanti secara resminya akan kalian dapatkan di kelas 12 SMA. Ya, kalau SMK kalau nggak salah nggak dapat nih. Jadi kalau teman-teman yang nanti masuk SMK nggak ngalamin lagi kombinatorika, yang SMA masih mengalami. Jadi kesempatan bagus nih ya untuk mendapatkan materi duluan. Nah, kebetulan materi ini materi yang agak kontroversi. Kontroversi maksudnya karena nanti banyak hubungannya dengan kalimat-kalimat ya. Jadi apa ya? Penafsiran atas kalimat soal itu akan sedikit berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Ya, tapi itu di beberapa soal tertentu. Umumnya yang kalimatnya agak jelimet gitu. Jadi kombinatorika intinya adalah kita pengen mengetahui kombinasi ya, kombinasi putar-putar tempat barang atau tempat angka atau tempat huruf dan lain-lainnya. Ya, misal gini. Misalnya kita punya huruf A, B, C. Misalnya gini. Nah, kita punya 3 huruf ya, A, B, C. Kalau kita ingin acak-acak posisinya, maka dia bisa menjadi A, B, C, atau A, C, B, atau B, A, C, atau B, C, A, atau C, A, B, atau C, B, A. Gitu ya. Nah, ini harus kita mulai dari 2 dulu nih. Kalau kita mau mencari A, B, maka kita pilihannya cuma A, B, atau BA. Jadi kita kalau punya 2 komponen ya, ini punya 3 komponen. 2 komponen kita cuma ada 2 pilihan penempatannya. Nah, kalau kita punya 3 komponen, kita punya berapa nih? Ada 6 pilihan. Gitu ya. Tapi misalnya kita iseng gitu, punya A, B, C, D. Berapa pilihan kita punya? Kita coba ya. A, B, C, D. Pusing nggak nih kira-kira ya? A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, apalagi? Sekarang yang D ya. A, D, B, C, A, D, C, B. Nah, ini baru yang A di depan. Gitu ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita masukin lagi di sini nih, yang B-nya di depan gitu. B, kok nggak ikut ya, hilang. Sorry ya, ini suka begitu nih laptopnya. Kalau lompat sendiri. Kelihatan ya? Mana tadi itu? Hilang dah. A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, A, D, C, B gitu ya. Nah, ini ada 6 nih ternyata nih. Ada 6 kalau yang huruf depannya A.
Nah, nanti kita akan lakukan hal yang sama, huruf depannya B gitu. A, yang 2 baris berikutnya C, 2 baris berikutnya D. Ya. Selanjutnya kita nanti akan masukkan yang huruf depannya C. Ini juga ada 6 ya. Nanti terakhir kita masukkan yang huruf depannya D. Ya, D, 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 D. Berarti total ada berapa nih ya? Ada 6, 6, 6, 6. Totalnya ada 24. 24 penempatan. Nah, kalau kita iseng lagi di sini, kita punya huruf A, B, C, D, E, ini akan jadi ribet gitu ya. Akan jadi banyak banget kalau kita susun satu persatu, ya, secara manual, secara rinci. Ini aja satu udah ribet ya, gitu. Nah, jadi karena ribetnya ini dan kita nggak terbatas untuk komponen ininya, gitu ya, bisa aja nih jadi 12 dan lain-lain gitu kan, maka kita punya ketentuan. Nah, ketentuannya itu kita sebut dengan permutasi. Ketentuan ngacak-ngacak tempat ini disebut dengan permutasi. Ya, di permutaran perputaran tempat gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kita punya istilah yang namanya tandanya begini nih. Tanda seru yang disebut dengan faktorial. Ya, maksudnya faktorial gimana? Misalnya disebut dengan 2 faktorial, maka ini adalah 2 kali 1. Kalau disebut dengan 3 faktorial, maka 3 kali 2 kali 1. Kalau disebut dengan 4 faktorial, maka 4 kali 2, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti kalau nih coba kalian jawab ya. Waktunya 1 menit gitu ya. Langsung di direct chat ke saya. Kalau disebut dengan 7 faktorial, itu artinya apa? Coba dijawab di chat pribadi. Ini yang gampang dulu nih soalnya nih. 1 menit dari sekarang. Chat pribadi ya. 7 Masih kurang faktorial ngerti, artinya Kak. apa? Gimana? Masih kurang ngerti, tadi gelap semua jadi nggak kelihatan. Gelap semua. Sekarang Iya, udah gimana? nggak kelihatan, kurang ngerti. Sekarang masih kurang ngerti apa masih kurang jelas apa gimana? Kurang ngerti, tapi ini udah ada gambarnya tadi. Udah ada. Oke. Jadi gini ya, kita dalam mutar-mutarkan tempat yang berapa komponen gitu ya, kita punya lambang tanda seru gini. Nah, ini adalah N. N ini angka gitu ya. Misalnya ini kita taruh 2 faktorial, 2 tanda seru, ini artinya 2 kali 1. Kalau kita 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita punya 7 faktorial, artinya apa? Yuk, silakan dijawab chat pribadi. Silakan. Chat pribadi ya. Yuk, ini masih gampang banget nih. Sengaja dikasih soal yang paling gampang supaya secara bertahap. Apa artinya 7 faktorial? Oke, 1 udah betul. Itu sudah betul ya. Yang baru chat tadi sudah betul. Ada lagi? Masih cuma 1 orang yang bisa? Masa sih? Sebentar, Kak.
Oke, habis. Cuma satu orang ternyata ya. Nggak apa-apa, namanya juga awal-awal ya. Santai aja. Yang penting kalau nggak ngerti nanya ya. Jadi 7 faktorial artinya Pak, 7. jawabannya 6 kali 5, bukan, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan? Oke, itu ya. Sip. Ya, sekali lagi yuk. Sekali lagi, chat di Japri langsung ya. Artinya apa? Silakan di Japri. Chat Zoom Japri. 9 faktorial. Yuk. Oke, satu orang udah. 2 orang udah. Udah lagi? Tet, habis. Jadi, jawabannya adalah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk kembali ke soal yang tadi ya, artinya bagaimana supaya kita tidak mencari-cari untuk menentukan berapa posisi yang memungkinkan tentu gitu ya. Jadi caranya adalah komponennya ada berapa, tinggal kita faktorialkan gitu. Misalnya kita pengen ngacak-ngacak A, B, C gitu ya. Ini kan ada 3 komponen nih. Maka untuk ngacak-ngacak mereka ya 3 faktorial karena ada 3 komponen. Berapa 3 faktorial? Berarti 3 kali 2 kali 1 yaitu 6 gitu. Ini ya, ini 6-nya yang atas ini nih. Gitu ya. Nah, coba lagi 4 faktorial. Misalnya A, B, C, D 4 komponen gitu. Ini ada 4 ya. Berarti 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ada 24. Nah, inilah yang 24. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya B, C, D, E, F yang notabene ada 6 komponen, artinya ini adalah 6 faktorial atau 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa nih?
Sorry, saya tadi terlempar ya. Aduh. Bentar, mana nih? Kelihatan semua? Cek, cek. Kelihatan. Kelihatan ya? Tadi saya terputusnya sampai mana ya? Saya terputus ngomong sampai mana tadi? Saya nggak tahu, saya lost signal. Oke, jadi intinya gitu ya. Kalau ada berapa komponen yang ingin kita acak-acak, komponennya berapa, maka kita lihat faktorialnya berapa, gitu ya. Yuk kita coba masuk ke soal. Soal dasar. Nomor 1 gitu ya. Jika kata sifat gitu ya. Kata sifat diacak hurufnya kemungkinannya ada berapa macam? Ada berapa macam? Nah, kembali kita ke konsepnya ya, bahwa kita lihat komponennya. Komponennya ada berapa nih? Komponennya ada S, I, F, A, T ya. S, I, F, A, T. Ternyata dia ada 5 komponen. Maka untuk kita acak-acak posisinya, bisa S di depan, bisa I di depan, bisa F di depan, bisa A di depan, bisa T di depan. Ya, huruf-huruf ini kita acak, maka kita akan menemukan berapa macam. Berarti 5 faktorial. Yaitu langsung aja ini ya. Kalau sudah hafal langsung enak. Makanya ini harus dihafal ini. Dari mulai 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial, sampai 6 faktorial setidak-tidaknya sudah hafal. Jadi ini 120 macam. Gitu. Nah, salah satunya adalah sifat. Oke, sip. Pak, Nah, itu 120-nya dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 bukan? betul. Begitu. Paham? Paham, Pak. Sip. Nah, selanjutnya adalah bagaimana misalnya yang terjadi adalah gini. Sifatnya ini ada variasi soal. Ya. S dan I harus berdampingan. Ya, S dan I harus berdampingan. Kalau ini kan yang pertama kan bebas ya. S dan I bebas dimanapun ya. Tapi yang soal ini adalah S dan I harus berdampingan. Jadi kita lihat kondisinya adalah S dan I dia satu kesatuan. Baru yang akan kita acak berarti apa? Berarti berapa komponen yang kita acak? Yang kita acak adalah 1, 2, 3, 4. 4 komponen. Bukan lagi 5, tapi 4 komponen. Ya. Jadi karena 4 komponen, berarti apa dong? 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai sini paham nggak nih? Paham? Kenapa 4 faktorial? Kenapa 4 faktorial? Paham, Pak. Ya, karena S dan I-nya harus berdampingan. Jadi kalau misalnya kan posisi pertama sifat gitu ya. Posisi kedua bisa aja. Berarti misalnya gini, F, S, I, A, T. Jadi dia harus berdampingan gitu. Atau F, A, S, I, T. Pokoknya S dan I harus berdampingan. Makanya si S dan I ini kita anggap satu komponen, satu kotak gitu. Dia adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Gitu. Makanya jadi 4 faktorial. Oke.
Nah, sampai saat ini begini. Tapi ternyata si SI ini kan kalimatnya cuman apa? Cuman berdampingan ya, hanya berdampingan kalimatnya. Jadi namanya berdampingan S dan I ada dua kemungkinan kan? S-nya di depan, I-nya di belakang, atau I-nya di depan, S-nya di belakang gitu. Ini kan berdampingan juga. Ya. Jadi yang satu misalnya FSIAT ini satu model, FISAT satu model yang beda, tapi yang jelas dia berdampingan I dan S-nya. Gitu ya. Nah, karena S dan I ini hanya tugasnya berdampingan, tapi tidak ditentukan, S wajib di depan atau I wajib di depan, dia boleh bertukar tempat, maka S dan I ini bertukar tempat maksimal 2 kali berarti kan, S di depan I belakang, atau I di depan S di belakang. Jadi si 4 faktorial ini akan kita kali dengan 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 2 kali 4 faktorial. Atau 2 kali 24 sama dengan 48 macam. Sampai sini, paham apa enggak? Paham? Pak, itu 2 kali 4 faktorialnya dari mana? Ini kan 4 faktorialnya ini. 4 faktorial yang ini. 4 faktorialnya adalah mengacak satu kesatuan SI, dia berdampingan. Saya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, ini 4 komponen, ini 4 faktorialnya. Nah, 2-nya ini kenapa dikali 2? Karena kan SI-nya berdampingan itu kan boleh S-nya di depan, I-nya di belakang, model 1. Yang kedua, boleh I-nya di depan, S-nya di belakang. Jadi, dengan kondisi SI, S-nya di depan, nah di sini ada FAT, ini FAT ini kan 3 komponen, dengan SI ini 1 komponen gitu ya. Nah, ini adalah 24, ini 4 faktorial. Nah, dengan kondisi kedua, I-nya di depan, IS, ini tetap acak-acak FAT. Nah, ini juga 4 komponen. Ini juga 4 faktorial atau 24. Dijumlahkan menjadi 48. Atau 2 kali 4 faktorial. Jadi 2 ini menunjukkan posisi SI dan IS. Paham? Ya, kita coba lagi biar lebih paham. Jadi, memang untuk memahami kombinatorika ini butuh pelan-pelan ya, apalagi ini berkaitan dengan kalimat. Contoh, misalnya nomor 2 ya, kata apa ya, yang 6 huruf ya, 6 huruf itu apa ya, masa peluru, jangan yang beda-beda semua. Coba apa kata satu kata 6 huruf yang beda-beda semua hurufnya? Ayo silakan usul. Apa 6 huruf beda semua hurufnya? Ayo dong, masa nyari katanya nggak bisa? Hah? Misalnya lah ya, misalnya Pak, Tu, Si. Nah, gitu misalnya lah, bila anggaplah sebuah kata gitu ya. Misalnya kita diminta apa namanya? Kata patusi ini diacak-acak gitu. Diacak-acak, bebas ngacaknya. Maka karena dia punya 6 komponen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi dia punya 6 komponen, maka ngacak-ngacaknya menjadi apa? Menjadi 6 faktorial. Nah, faktorial tadi berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa tadi? Ya, 720 ya? 720, nggak salah ya? 6 faktorial, ya 720. Nah, ini jujur nih, ini bebas-bebas aja nih si patusi ini. Ya. Nah, seandainya ada kata
Atau jangan sepatu sih, sepatu aja kali ya, kan sepatu kan ini ya. Beda semua ya. Oke, kita ganti deh biar akrab gitu kan. Akrab. Jadi sepatu. Sepatu. Nah, gitu. Ini beda semua nih. Nah, misalnya ada kalimat yang tidak mau dipisahkan itu adalah P dan A gitu. Jadi pa-nya tidak mau berpisah, gitu kan? Nah, syaratnya pa harus berdampingan misalnya. P dan A harus berdampingan. Berarti berapa kemungkinannya? Maka si P dan A ini kita kotakkan. Nah, ini dikotakin nih. Gitu ya. Jadi satu kesatuan. Maka komponen dari sepatu ini yang tadinya 6 menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Nah, ini kan baru sepatu. Tapi kan tugasnya cuma hanya berdampingan kan. Maka berdampingan si PA ini kan boleh PA, boleh AP gitu. Ya, yang sisanya mah bebas gitu. SE dan TU itu bebas. Yang pasti di si AP ini berdampingan. Nah, jadi dia 1, 2, 3, 4, 5 juga. Gitu ya. Maka ini menjadi 5 faktorial. Ini juga 5 faktorial. Yang kita gabungkan menjadi 2 kali 5 faktorial gitu. 2 kali 120 sama dengan 240 cara. Kalau si P dan A tidak boleh berpisah atau harus berdampingan. Sampai sini dipahami apa enggak? Yuk bersuara. Dipahami apa enggak? Gimana? Paham? Kita coba ya. Kalian jawab. Nah, banyak-banyak deh. 4 aja. Kata 5. Ya, kata 5. Yang pertanyaan pertama, jika diacak ini akan berapa macam? Yang kedua, jika M dan A harus berdampingan. Ya, silakan dijawab. Tapi kalau cuma 4 huruf tuh nggak Ini enak soal ya. Iya, jangan 4 huruf deh, nggak enak kalau 4 huruf. Ini soal. Jadi Oke, tadi saya habis kamar mandi. limas ya. Limas. Jadi kalau diacak kata limas ini akan bisa menjadi berapa kata lagi gitu. Kalau diacak ya. Terus jika MA harus berdampingan, ada berapa model yang bisa dibuat dari kata limas? Silakan. Japri ya. Ya, ini masih sederhana banget nih. Pak, itu yang B pertanyaannya maksudnya tuh kurang ngerti. Jika huruf M dan A harus berdampingan, jadi dia nggak boleh terpisah. Diacak-acak, LIMAS, diacak-acak, tapi si M dan A itu harus berdampingan. Untuk yang B.
Berapa kemungkinannya? Berapa model? Yuk, 1 menit lagi. Belum ada yang jawab? Lima, 4, 3, 2, 1. Tetot. Ulang ya. Jadi ingat tadi kalau kata limas berarti apa? L, I, M, A, S. Ada berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Pak, Kalau di ini jawabannya 120 macam bukan? yang mana? Yang A. Kan Ya, betul. itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Betul, karena ada 5 komponen, dia 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 120 model. Ya, acak-acak aja nih si limas ini, kata-katanya. Nah, berikutnya yang B gimana? Karena dia harus berdampingan, L, I, M, A, S, ini dikotakkan, karena mereka berdua tidak bisa dipisahkan, mungkin sudah punya janji suci gitu ya. Nah, tapi kan tugasnya hanya berdampingan. Boleh MA, boleh AM gitu kan. Yang penting mereka berdampingan. Nah, berarti kondisinya dia berapa komponen sekarang? 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ya ini 4 faktorial, ya ini 4 faktorial. Atau kita sederhanakan menjadi 2 kali 4 faktorial. 2 kali 24 sama dengan 48 macam. Paham? Oke. Kita lihat dulu ya. Pak, Misi, Nah, aku mau izin keluar dari Zoom, mau ngaji. ya boleh. Sip. Nah, makasih, Pak. Lanjut ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, kita lanjut. Yang keempat. Sekarang kalimatnya kita ubah gitu. Jadi ini permainan kalimat aja ya. Misalnya kata bulat. Kata bulat. Kalau ini diacak sempurna ya. Diacak semua, diacak sempurna, maka dia punya berapa komponen? B, U, L, A, T. Ya, dia punya 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Maka diacak-acaknya 5 faktorial. 5 faktorial berarti 120. 20. Gitu ya. Nah, misalnya ada tugas gitu, tugas variasi. Bukan cuman sekarang bukan 2 hal yang dempet gitu. Tapi kita pengen huruf B dan huruf T selalu di pinggir gitu. Ini tugasnya. Bukan lagi harus bersama, tapi B dan T harus di pinggir. Artinya kondisinya gimana? Kondisinya adalah
ini B, ini T. Tapi ingat kan tugasnya harus selalu di pinggir. Ya, B-nya boleh di kiri, T-nya di kanan, atau T-nya boleh di kiri, B-nya boleh di kanan. Paham ya maksudnya ya? Nah, yang kita putar-putar siapa? Yang kita putar-putar ya, yang ini. Ya, yang ini. Yes. Gitu ya. Nah, jadi si B dan T ini kita anggap sebenarnya ya sebagai satu kesatuan juga. Kita kunci di sini, kunci di pinggir. Ini juga sama, ini kita kunci di pinggir. Nah, kita kunci di pinggir ini. Berarti berapa komponen? Komponen kuncian 1, komponen yang bebas adalah 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ada 4 komponen juga ternyata yang diacak-acak. Berarti 4 faktorial gitu. Ini juga sama. Yang kuncinya 1, yang bebasnya 3, berarti ada 4 faktorial. Ujung-ujungnya sama juga. 2 kali 4 faktorial adalah 48. Begitu. Dipahami? Ini butuh penalaran terhadap bahasa nih soalnya. Kesulitannya di mana? Ayo. Masih bingung di Ada itu yang tuh Kak. belum ngerti? Yang itu yang 2, 3, 4 itunya dari mana? Dari kurang paham dari situnya. Oh, ini 2, 3, 4 itu sebutan komponennya. Banyaknya komponen. Misalnya kita punya kata kata sekawan misalnya. Sekawan. Misalnya begini ya, kita acak dulu. Ini ada berapa komponen nih yang mau kita acak? Ada berapa komponen? Berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 huruf atau 7 komponen nih yang mau kita acak. Gitu. Nah, misalnya ada syarat 2 huruf, misalnya an ini harus bersama. Maka komponennya jadi mana? Ya 1, 2, 3, 4, 5 karena mereka harus bersama gitu. 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh lagi. Misalnya pulpen. Pulas deh, pulas. Tidur pulas gitu ya. Ini ada berapa komponen nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf ya, 5 komponen yang akan kita acak-acak. Nah, misalnya ada variasi. PUL harus selalu bersama. Berarti berapa komponen yang akan kita acak? Ya 1, 2, 3. Dipahami nggak? Oh, jadi Paham? gini bukan Kak. Kalau misalkan yang pool itu harus bersamaan, itunya tuh kayak dibuat satu gitu. Betul. Jadi dia dikunci kayak satu paket gitu loh. Ya. Misalnya kita kan berapa orang nih? Berlima ya. Ada saya di sini, yang cowok, yang cewek ada berempat ya. Ada Anis di sini, ada Farahdilah di sini, ada Keisha di sini, ada Nabila di sini, gitu kan? Nah ini kan beda-beda nih orangnya nih. Kalau kita pengen ngacak-ngacak, ini ada Apri, jangan Apri, ada Ray, ini ada Anis, ada Faradila, ada Keisha, ada Nabila. Kan ini beda-beda nih orangnya. Kalau kita pengen diacak-acak posisinya, kadang si Anis di depan, kadang Farah di depan, kadang Keisha, kadang Nabila di depan, gitu kan? Kita acak-acak. Karena kita punya 5 komponen, maka model kita berbaris itu adalah 5 faktorial. Karena 5 komponen. Jadilah 120 model barisan. Paham ya sampai sini? Sampai sini paham ya? Nggak Karena paham. 5 komponen. Ya, Kak. Nah, ternyata ada syarat. Si Ray dan si Anis ini, mereka sudah terikat janji gitu. Nggak mau kemana-mana. Jadi, yang ya kita anggap dia satu orang gitu. Satu kesatuan. Jadi, ini 1, ini 2,
ini 3, 4. Gitu ya. Secara perputaran umumnya. Tapi kan mereka berdua kan boleh berputar. Ray di depan, Anis di belakang. Anis di depan, Ray di belakang. Jadi ada lagi di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 faktorial, ini 4 faktorial, atau 2 kali 4 faktorial. Sama dengan 2 kali 2, 4, sama dengan 48. Dipahami? 24-nya dari mana, Pak? 4 faktorial. Nih, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nih. Nah, nih. 4 kali 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 6 kan 24 ya. Sip. Jadi ini harus dihafalkan nih. 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 120, 6 faktorial 720. Minimal itu yang harus dihafalin. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya. Oke, yang lain Farah, Kaisa, Nabila? Paham, Pak. Oke, yuk. Kita lanjutin lagi. Kalau tadi kan masih yang namanya permutasi dengan komponennya berbeda-beda. Semuanya berbeda. Ya, polas beda-beda, RAFKN beda-beda, ini kan bulat beda-beda, limas beda-beda. Nah, sekarang misalnya ada yang sama gitu. Ada yang sama permutasinya ada komponen sama. Pak, izin. Ya. Saya disuruh mama saya pergi sebentar. Boleh. Ya. Permutasi ya dengan komponen yang sama gitu. Contohnya tadi ya, nih sekawan. Ingat dia punya berapa komponen nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya kan kalau kita acak sempurna, dia menjadi 7 faktorial gitu kan. Dia menjadi 7 faktorial. Tapi ternyata ada 2 huruf A nih. Ada 2 huruf A yang sama gitu kan. Maka ini kita bagi dengan 2 faktorial. Nih, karena ada 2 huruf A. Jadi kita terjemahkan ya, 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 2 faktorial berarti apa? 2 kali 1. Coret ya, coret, 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 coret. Nah, sisanya ini kan, berarti apa nih? 12 kali 30, 7 kali 30 kali 12. 7 kali 360. Sekian, gitu ya. Kita nanti bisa hitung sendiri. Kayak gini. Jadi kalau ada komponen yang sama, nah berapa komponen yang samanya itu kita faktorialkan di bawahnya sebagai penyebut. Contoh lagi. Misalnya kita pengen ngacak-ngacak huruf kelingking. Kelingking. Ya, berapa komponen nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Kita pengen acak keseluruhannya harusnya 10 faktorial. Gitu ya. Tapi ternyata apa? Ternyata ada 2 huruf K, ada 2 huruf I, ada 2 huruf G, ada 2 huruf N. Gitu ya. Jadi ada 4 nih, 4 komponen yang 2-2 berarti ada 2 huruf K, ada 2 huruf I, ada 2 huruf G, ada 2 huruf N. Jadi ini huruf K, huruf I, huruf G, huruf N yang 2-2 ya. Tapi nanti misalnya K-nya ada 3 ya, ini 3 faktorial gitu. Ya. Maka kita terjemahkan menjadi 10 kali 9 kali 8
kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 2, kali 1. Nah, ini kan kalau 2 faktorial itu 2 ya. 2 faktorial itu 2. 2, 2, 2, 2. Coret aja. 2 dengan 2, 2 dengan 4, apalagi 2 dengan 6. Nah, hasil akhirnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 kali 3. Nah, berapa? Seperti itu. Sampai sini paham? Paham nggak ya? Ya, satu lagi misalnya kita pengen ngacak-ngacak huruf matematika. Nah, matematika. Kita pengen acak. Ada berapa komponen matematika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Harusnya 10 faktorial kalau beda semua. Gitu kan? Nah, ternyata ada apa aja yang sama? M-nya ada 2, berarti 2 faktorial. A-nya ada 3, berarti 3 faktorial. Lagi, T-nya ada 2 faktorial. Ada lagi yang sama? Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang sama. Nah, berarti ini tadi apa? M, ini A, ini T. Gitu ya. Maka kita terjemahkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi menjadi ini 2, ini 3 kali 2, ini 2 gitu ya. Coret ya. 3 kali 2, coret. 2 kali 2, 4, coret dengan 4. Maka sisanya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Sekian. Seperti itu. Dipahami? Enggak? Kalau ada komponen yang sama? Sampai sini paham? Ya, kalian yang coba deh. Misalnya, acaklah huruf ini. Strategi. Yuk, silakan. Diacak. Waktunya 1 menit. Karena nggak perlu ngitung ya, cuman perinciannya aja. Silakan. Ada? Strategi, ada berapa huruf? Terus yang sama ada berapa huruf? Gitu. Tiga, 2, 1. Aduh, belum jawab nih. Ini kehabisan waktu apa memang belum ngerti? Kira-kira. Coba dong direspon. Ngerti pas dibaginya, Pak. Pas dibaginya, oke. Yang atasnya berapa faktorial berarti? Yang di atasnya berapa faktorial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 huruf ya. Berarti 8 faktorial. Nah, terus yang sama yang mana? Yang sama ada huruf T ya. 1, 2. Berarti 2 faktorial. Ada lagi nggak yang sama? Nggak ada ya. Nah, udah, ini aja. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali apa sih ini? Kali 2 kali 1 dibagi
2 kali 1 gitu kan. Coret. Nah, sisanya ini berapa hasilnya? Oke. Nah, ini soalnya masih sederhana nih, belum kemana-mana kita ini. Coba acak-acak huruf ini. Ma, ha, ba, rata. Nah, ya silakan. Dua menit deh. Mahabharata. Mahabharata. Pak, kalau misalkan si hurufnya yang sama itu lebih dari 2, itu kayak gimana? Ya tulis. Kayak tadi kan yang kelingking. Nih, kelingking. Kelingking bukan nih, yang matematika nih. Matematika. Kan A-nya ada berapa? A-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka kita tulisnya 3 faktorial. Gitu. Berapa huruf samanya tulis aja. Ada yang udah? Nggak harus hasilnya ya. Perkalian akhirnya aja, nggak harus hasilnya. Setelah bicara coret. Belum? Lima, 4, 3, 2, 1. Habis. Ayo, nggak ngerti di mana? Gimana nggak ngertinya? Nah, ya. Jadi pertama apa? Pertama kan kita hitung hurufnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, berarti 11 faktorial. Nah, kita lihat yang sama deh. Yang sama apa? A ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 faktorial. Ada lagi nggak yang sama? H ya. 1, 2. 2 faktorial. Berarti ini untuk A. Ya, ini untuk H. Gitu ya. Lalu kita jabarkan deh. 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Apa sih ini? Nggak bisa nulis. Kenapa ya? Kali 2 kali 1. Nah, di sini 5 faktorial ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 2 faktorial. 2 kali 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Coret. Jebret. Jebret. 2 faktorial. 2 kali 1, 2 ya. Ini coret sisa 3. Hasil akhirnya 11 kali 10 kali 9 kali 7 kali 3. Nanti hasilnya dihitung sendiri. Sampai sini paham nggak? Ya, nanti dia dilihat rekodnya ya. Nah, kita harus lanjut nih. Berikutnya adalah kalau pertama tadi kita permutasi atau ngacak-ngacak kata atau komponen yang berbeda semua. Nah, yang kedua kita permutasi atau ngacak-ngacak yang ada miripnya antar komponen. Kalau miripnya 2 ya ada tulis 2 di bawah gitu ya di penyebut. Yang miripnya 5 ada tulis 5 seperti itu kan.
Nah, yang berikutnya adalah permutasi melingkar gitu. Permutasi melingkar. Maksudnya kenapa? Jadi yang tadi kita pelajari dari awal semuanya kan serba lurus ya. Dari depan ke belakang gitu, dari depan ke belakang semua. A, B, C, A, B, C, A, B, C, D, sifat, sepatu, limas, bulat, sekawan, pulas, ya, FKN, ya, kelingking, matematika, strategi, Mahabharata. Ini semuanya bulat, semuanya dari depan ke belakang atau berbaris gitu. Nah, maksudnya melingkar gimana? Melingkar adalah seperti kalian sedang berada di meja makan. Di meja makan, ini gitu ya. Ada berapa orang sekarang? Ada 6 orang ya. Misalnya di sini Om Rey, di sini Karima, di sini Farah, di sini Keisha, di sini Nabila, di sini Syafira gitu ya. Ada 6 orang ya. Nah, kalau mereka mau muter-muter, mau diacak-acak tempat duduknya, gitu, ya diacak-acak tempat duduknya, ini bisa berapa macam gitu, bisa berapa model tempat duduk mereka, posisi duduknya. Ya bisa jadi sekarang Om Rey dengan Karima berdempetan ya. Nanti bisa jadi Karimanya nyingkir ke sini, Pak Redilanya nyingkir ke sini gitu ya. Jadi beda lagi urutannya. Sip. Nah, ini yang mau kita cari tahu. Nah, permutasi melingkar sebenarnya prinsipnya sama dengan apa namanya? Yang rata gitu ya. Tapi karena dia di sini dan di sini saling berdekatan, maka dia dikurangi 1 untuk rumusnya. Jadi kalau di sini ada 6 komponen, maka komponennya berapapun kita kurangi 1 dulu baru faktorial. Jadi kalau ini ada 6 komponen berarti 6 kurang 1 faktorial. Banyaknya cara duduk berarti 5 faktorial atau 120 macam. Ya, itu modelnya. Nah, misalnya ada tempat duduk gini, konferensi gitu kan. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada orang-orangnya, ada berapa nih? Mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Mereka pengen diacak-acak tempat duduknya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah 10 dikurang 1 faktorial atau 9 faktorial. Berapa 9 faktorial? Ya 9 kali 8 kali 7 kali 720 gitu ya. Nah, karena 6 faktorial kan 720 ya. Jadi 9 faktorial itu bisa diubah gini. 9 faktorial itu sama dengan 9 dikali 8 faktorial. Atau 9 kali 8. Ini alat tulisannya lagi error ya. Jadi kalau soal faktorial, misalnya kita pengen bikin begini ya, misalnya 5 faktorial ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 5 faktorial. Nah, kalau 6 faktorial gimana? 6 faktorial, Allahu Akbar. 6 faktorial berarti apa? 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan? Nah, tadi kita lihat di sini apa nih? 5 kali 4 kali 2 kali 1, ini kan adalah 5 faktorial ya. Sama kan sama atasnya kan? Maka penyebutan 6 faktorial bisa juga dengan 6 dikali 5 faktorial. Ini penyebutannya nih. Biar nyingkat nulisnya gitu. Ya, biar nyingkat tulisnya. Nah, kembali kita ke sini. Jadi kalau ada 10 orang duduk melingkar, berapa cara mereka duduk? Ya tinggal 10 kurang 1 faktorial, 9 faktorial. Oke, misalnya kita namakan nih A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini kan kalau jujur soalnya, maka 9 faktorial jawabannya untuk ngacak-ngacak tempat duduk mereka. Nah, tiba-tiba ada iseng gitu kan. Isengnya gimana? A dan B
harus bersama, harus berdampingan. Gitu. A dan B harus berdampingan ya, sama kayak tadi lagi ya. Berarti A dan B ini dikatakan sebagai satu kesatuan. Maka yang tadinya 10, jadi yang tadinya 10 komponen, karena A dan B-nya menjadi satu gitu ya. Jadi mereka totalnya ada 9 komponen gitu kan. Komponen atau 9 orang yang duduk gitu. Nah, jadi untuk ngacak-ngacaknya bukan 10 kurang 1 ya. Jadi 9 kurang 1 faktorial atau 8 faktorial. Tapi ingat, mereka kan A dan B kan PR-nya cuma berdampingan. Bisa jadi A di kanan B di kiri atau B di kanan A di kiri. Maka ini akan kita kali 2 gitu. Ya, pertukaran antara A dan B atau B dan A. Seperti itu. Sampai sini dipahami nggak? Pahami nggak kira-kira? Pak, itu yang 9 komponen itu kan dari A dan B itu yang berdampingan bukan? Iya, jadi tadinya kan komponennya kan adalah kalau 10 ya, kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini kan 10 komponen nih, duduk melingkar. Tapi di soal variasinya A dan B harus berdampingan, berarti ini harus disatukan gitu. Maka ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Sip. Oke. Kenapa dikali 2? Ya karena tadinya A dan B, yang satu lagi bisa B dan A. Ini bisa berputar nih dua-duanya. Begitu. Coba yuk lagi, misalnya soalnya adalah seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I duduk melingkar dengan A, B, C harus bersama. Nah, berapa model acaknya? Yang ditanya berapa model acak duduknya? Ayo, gimana caranya? Kan Ya. itu ABC-nya dikunci, terus dihitung 1, terus kalau yang D 2, E 3, F 4, G 5, H 6, I 1. Begitu kan? Kunci ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Sip, berarti totalnya berapa nih? Totalnya 7 komponen dong. Berarti 7 kurang 1 faktorial. Jadi berapa? 6 faktorial. Sampai sini paham nggak nih? Sampai sini paham? Kenapa 6 faktorial? Ayo. Paham, Pak. Nah, sekarang PR-nya kan si ABC ini boleh diacak. ABC ini kan boleh diacak ya. Diacak dalam posisi bertiga aja. Nah, kalau dalam posisi bertiga berarti apa? Ngacaknya. Ya 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1 atau 6. Maka si 6 faktorial ini akan kita kalikan dengan 6. Begitu. Jadilah hasilnya. Jadi kalau tadi kan kita ngacak apa yang kita kunci 2 orang ya. Maka kita kali dengan 2. Karena kita kunci 2 orang. Tapi begitu kita kunci dengan 3, kenapa 2 orang ini 2 faktorial sebenarnya. Nah, karena kita kunci ini 3 orang, maka si 3 ini kan akan bisa diacak-acak di dalamnya. Nah, diacak-acak di dalamnya itu 6 kali, 6 model. Maka si 6 faktorial ini akan kita kali dengan 6. Seperti itu. Bingung? Oke, sekali lagi ini masih awal ya, masih permutasi materinya.
Belum kombinasi. Kombinasi lebih seru lagi. Tapi lebih gampang. Lebih gampang tapi lebih banyak variasi sih intinya. Ya, begitu. Sementara gitu dulu ya kali ya. Karima? Ada Karima? Iya, Kak. Nah, sementara itu dulu. Takutnya kalau dikasih yang kombinasi nanti ini ya apa namanya diulang di YouTube-nya ya, di recordnya ya supaya makin mantap karena ini dasar banget nih, ini dasar fundamental banget fondasi. Kalau ini nggak beres kesannya nggak beres. Oke, gitu Karima silakan.